Film diawali dengan memperlihatkan sebuah meteor jatuh ke tanah luas yang ternyata merupakan seorang pria misterius bernama Yang Jian yang entah berasal dari mana sedang terlihat kebingungan sambil berjalan tanpa arah. Hingga akhirnya sampai ke sebuah perkebunan teh dan diselamatkan oleh seorang wanita bernama Yizi. Yang Jian yang dalam keadaan terluka pun dibawa ke rumah untuk dirawat. Namun penduduk desa yang mengetahuinya tak setuju ketika ada orang asing, khawatir akan membawa mara bahaya. Hingga akhirnya, kepala desa yang bijak memutuskan bahwa dalam 3 hari, bagaimanapun keadaannya, Yang Jian harus dikeluarkan dari desa. Setelah kondisi tenang, rupanya Yang Jian mendengar pembicaraan sambil berterima kasih karena telah diselamatkan. Namun saat ditanya identitasnya, Yang Jian sama sekali tak mengingat apapun. So, untuk balas budi, Yang Jian berjanji akan pergi sebelum batas waktu yang ditentukan kepala desa agar Yizi dan adiknya tak kena masalah. Singkat cerita, hari ketiga pun telah tiba. Pagi itu tanpa sadar, Yang Jian mengeluarkan sedikit kekuatannya saat menangkap batu-batu yang dilempar oleh anak-anak iseng di desa. Sesuai janjinya, Yang Jian pun pamit pada Yizi lalu diantar ke jalan keluar oleh adiknya Yizi. Namun saat ingin pergi, hal tak terduga terjadi. Desa terlihat berasap terbakar karena ulah suku barbar yang menjarah penduduk desa untuk diperdagangkan alias dijadikan budak. Namun sayang, ia belum pulih sepenuhnya hingga kekuatannya pun belum terkendali lalu membuatnya pingsan dan ditawan bersama dengan penduduk lainnya. Beberapa waktu kemudian, sampailah di ibu kota, di mana mereka akan diperdagangkan sebagai budak. Para wanita termasuk Yizi telah dibeli oleh bos besar. Begitu pula dengan Yang Jian dan para pria yang dibeli dengan mudah oleh si bos untuk dimanfaatkan dalam arena pertarungan yang menghasilkan uang dan kekuasaan. Setelah itu, Yang Jian dan kawan-kawan pun dibawa ke tempat karantina, di mana para budak berlatih tempur. Beberapa dari mereka meremehkan para budak yang baru saja datang. Satu persatu dibully oleh budak paling senior di tempat karantina. Namun, saat giliran Yang Jian, tiba-tiba utusan bos besar datang dan membubarkan hingga mereka semua kembali ke ruangannya masing-masing. Singkat cerita, esok hari pun tiba di mana semua budak petarung dikumpulkan dan diumumkan oleh utusan bos besar bahwa hanya akan ada 3 petarung yang diikutkan ke turnamen bela diri terbesar. So, dengan demikian, 3 orang terakhir yang masih berdiri akan terpilih untuk ikut turnamen dan mendapat hadiah besar. Di tengah pertarungan, adik Yizi mulai terpojok dan saat hampir dibunuh, akhirnya Yang Jian mampu mengerahkan kekuatannya walaupun masih saja belum maksimal. Yang Jian ingin menyudahinya, namun utusan bos melarang karena harus bersisa 3 orang. Nah, entah kerasukan apa, budak senior justru menghabisi kedua kawannya hingga sekarang jumlah yang tersisa pun pas 3 orang yang tanpa waktu lama langsung dibawa ke hadapan bos. Di sana, ketiganya dijanjikan kebebasan yang merupakan impian dari semua budak. Di situ Yang Jian sempat melawan tapi langsung kena mental saat diancam bahwa Yizi akan dihabisi karena ternyata si bos mengamati hubungan antar budak saat datang. Tinggal 10 hari lagi menuju turnamen bela diri terbesar. Yang Jian optimis dapat menang, lalu ditertawakan oleh budak senior karena Yang Jian belum tahu semengerikan apa musuh yang akan dihadapi, terutama yang bernama Cikui. Karena dulu si budak senior sempat berhadapan, namun untungnya masih mampu bertahan hidup walaupun kalah.
So dengan demikian, hari-hari mereka habiskan untuk berlatih. Budak senior berbagi pengalaman bertarung dengan keduanya. Yang Jian punya kekuatan yang hebat dan besar, namun pengalamannya masih kurang. Sedangkan adiknya Yizi terlalu emosional hingga gerakannya dapat membahayakan diri sendiri. Hingga suatu ketika, Yang Jian diminta untuk mengeluarkan kekuatan saktinya. Sayang, ia tak bisa mengeluarkannya dengan sengaja karena belum sepenuhnya memorinya kembali. Akhirnya, budak senior dan adik Yizi bekerja sama untuk memancing emosi Yang Jian. Malam itu tanpa diduga, Yizi dihabisi oleh wanita misterius hingga membuat Yang Jian marah dan mengejar hingga bertarung. Tapi justru disitulah Yang Jian akhirnya sadar siapa identitas dirinya yang sesungguhnya, karena ternyata wanita tersebut adalah satu klan naga langit yang sama oleh Yang Jian, sedangkan dirinya adalah pendekar terkuat dari klan naga langit yang mewarisi napas naga api. Singkat cerita, 10 hari telah berlalu dan tibalah turnamen terbesar di ibu kota di mana mereka akan menghadapi petarung terkuat yang mengerikan alias Cikui sang keabadian. Awalnya, Yang Jian mengamati terlebih dahulu sementara dua lainnya mulai bertarung mati-matian. Hingga pada akhirnya, Yang Jian datang menghadapi Cikui. Liciknya, setelah menang, para bos justru memerintahkan untuk menghabisi sang pemenang alias Yang Jian. Untungnya, teman satu klan langitnya sudah standby di atas sambil menghabisi seluruh pasukan beserta para bos yang licik. Dan setelah semua usai, mereka pun memberi penghormatan dengan menguburkan Yizi. Lalu Yang Jian dan teman klan langitnya kembali berpetualang. Namun tiba-tiba saat itu film pun berakhir. So, gimana nih menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Dadah!